Izinkan saya menyajikan teks biografi dengan salah satu tokoh bangsa di Indonesia, yaitu Badrudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. Dalam penyajian biografi B.J. Habibie, saya merangkumnya menjadi 4 bagian yang menceritakan tentang masa muda, karir politik, presiden ketiga, dan juga warisan dan penghargaan beliau. Badrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau lebih dikenal dengan ITB, sebelum melanjutkan pendidikannya ke Jerman. Di sana, dia mendalami teknik penerbangan dan konstruksi pesawat. B.J. Habibie kembali ke Indonesia atas permintaan dari Presiden kedua, yaitu Insinyur Soeharto. Ia dipercaya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. B.J. Habibie berkontribusi besar dalam pembangunan industri dan pendidikan Indonesia, khususnya dalam bidang penerbangan. Beliau menciptakan pesawat N250. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Insinyur Soekarno. Sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie berkontribusi besar dalam reformasi demokrasi Indonesia, termasuk kebebasan pers dan depolitisasi pemerintahan. Meskipun masa kepresidenan B.J. Habibie singkat, tetapi beliau membawa pengaruh besar dalam demokrasi Indonesia. Setelah berhenti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie tetap berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia melalui pembangunan dan pendidikan. Sebab itulah beliau disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia atas dedikasinya dalam pembangunan dan inovasi nasional. Sepanjang hidupnya, beliau menjadi sosok inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan berinovasi. Pada tanggal 11 September 2019, beliau meninggal dunia dan meninggalkan warisan besar bagi masyarakat Indonesia. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Fakta, masalah, solusi. Faktanya Indonesia sudah merdeka. Masalahnya, setelah merdeka lalu apa? Solusinya, seminar pembangunan. Rudi Habibie. Kita sederhanakan saja kesalahannya. Andai seminar Anda dijalankan jelas, dan saya akan mengawal dari awal, khususnya pada industri dirgantara. Oke, kalau begitu kita akan berikan mandat. Bung, bukan gitu, Bung. Tapi pemerintah tidak akan memberikan dana spesial. Tidak masalah. Bu, saya beritahu pada Anda, seminar pembangunan akan tetap berjalan tanpa bantuan dana dari pemerintah spesial. Bu, Rudi,